Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi ikatan kimia. Ikatan kimia terbagi menjadi 3 macam, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan kimia terjadi karena adanya kecenderungan unsur-unsur untuk mencapai kestabilan. Nah, umumnya unsur itu di alam tidak stabil. Makanya dia tidak dapat berdiri sendiri sehingga hanya bisa ditemukan dalam bentuk senyawa. Dalam bentuk senyawa ini berarti berikatan dengan atom lain, misalnya senyawa air H2O. Di sini ada atom H dan atom O yang saling berikatan. Nah, jadi H dan O ini tidak pernah ditemukan hanya berdiri sendiri. H sendirian, O sendirian itu tidak bisa. Pasti berikatan dengan atom lain. Gas hidrogen itu adalah H2. Jadi 2 atom H yang saling berikatan. Gas oksigen itulah adalah atom O yang berikatan satu sama lain membentuk gas oksigen. Jadi H dan O tidak ditemukan di alam yang berdiri sendiri. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus berikatan dengan dirinya sendiri atau atom lain. Karena dia tidak stabil. Nah, dalam tabel periodik unsur di situ kan ada 16 golongan, 8 golongan utama dan 8 golongan transisi. Dari semua unsur yang ada di situ hanya golongan 8A atau yang biasa disebut gas mulia yang bersifat stabil. Nah, karena golongan 8A itu sudah stabil, maka golongan 8A itu sulit bereaksi dengan unsur lain. Artinya dia bisa berdiri sendiri. Nah, di alam gas mulia berada sebagai atom tunggal, beda seperti atom-atom yang lain. Kalau atom yang lain tadi kan harus berikatan, tapi gas mulia bisa berada sebagai atom tunggal. Nah, yang membuat golongan 8A atau atom gas mulia ini stabil karena kulit terluarnya terisi penuh oleh elektron. Bisa kalian lihat di tabel konfigurasi elektron gas mulia. Helium elektron valensinya 2, neon, argon, kripton, xenon, radon elektron valensinya 8. Jadi semuanya terisi penuh. Nah, kulit terluar penuhnya 2 itu dinamakan duplet. Sedangkan kulit terluar penuhnya 8 dinamakan oktet. Duplet ini biasanya atom-atom yang kecil nomor atomnya, seperti H dan Li, dia penuh 2. Selain itu, penuhnya 8. Nah, bagaimana cara atom berikatan? Yang berperan dalam ikatan kimia itu adalah elektron valensi. Jadi, 2 atom atau lebih itu elektron valensinya akan bereaksi sedemikian rupa sehingga dapat membentuk ikatan. Nah, suatu atom dapat mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas mulia dengan ada 3 cara: melepas elektron, menangkap elektron, atau berbagi elektron. Contoh di sini ada unsur natrium dengan nomor atom 11, elektron valensinya 1, karena kulit terakhirnya 3s1, mempunyai elektron valensi 1 sesuai dengan kaidah oktet. Unsur akan stabil jika dia melepaskan 1 elektron. Kan unsur stabil itu harus mengikuti kaidah duplet atau oktet. Elektron valensinya 2 atau 8. Karena elektron valensi 2 tadi hanya terbatas pada atom yang kecil, berarti Na ini akan stabil jika elektron valensinya 8. Tapi kan ini konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Supaya elektron valensinya 8, maka dia harus melepaskan 1 elektronnya.
melepas satu elektron terluarnya, sehingga elektron valensinya jadi 1s2, 2s2 atau 2p. Unsur O dengan nomor atom 8. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Maka dia mempunyai 6 elektron valensi. Nah, untuk mencapai kaidah oktet, dia harus punya elektron valensi 8. Lebih mudah mana? Melepas 6 atau menangkap 2? Pasti lebih mudah menangkap 2, energi yang diperlukan lebih sedikit. Maka O akan menangkap 2 elektron membentuk O2-. Jadi elektron valensinya jadi 8 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Nah, coba kita bandingkan. Na netral menjadi ion positif ketika melepas 1 elektron. O menangkap 2 elektron menjadi ion negatif. Kenapa ketika dia melepas malah positif, ketika menangkap malah negatif? Padahal kan yang elektronnya, yang Na elektronnya berkurang, O elektronnya bertambah. Ini karena muatan positif dan negatif dalam atom itu selalu sama jumlahnya. Jadi ketika Na melepas 1 elektron, maka dia kelebihan 1 proton. Makanya ditulis Na+. Nah, untuk O, ketika dia menangkap elektron, maka dia kelebihan elektron, kelebihan muatan negatif, makanya ditulis O2-. Nah, biasanya kecenderungannya unsur logam akan melepas elektron membentuk ion positif, sedangkan unsur non-logam akan menangkap elektron membentuk ion negatif. Atau mudahnya, golongan 1A, 2A, dan 3A ini cenderung melepas. Golongan 5A, 6A, dan 7A ini cenderung menangkap. Nah, pada saat atom-atom itu membentuk ikatan, kan seperti yang Ibu tadi bilang, yang berperan adalah elektron valensinya. Nah, elektron valensi itu bisa digambarkan dengan struktur Lewis. Jadi struktur Lewis ini digambarkan menjadi titik-titik atau silang, terserah kita mau menandainya bagaimana. Sesuaikan jumlah titik atau silangnya dengan jumlah elektron valensi. Jadi misalnya golongan 1A, elektron valensinya 1, berarti titiknya 1. Golongan 2A, elektron valensinya 2, berarti titiknya 2, dan seterusnya sampai 8 atau penuh. Contoh soal di sini bisa dilihat. Gambarkan simbol Lewis untuk atom Cl, O, dan Na. Atom Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya seperti ini. Elektron valensinya atau kulit terluarnya adalah 3s2, 3p6, maka elektron valensinya 2 tambah 5, 7. Kita masukkan rumus Lewisnya. Cl titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya O dengan nomor atom 8. Kulit terluarnya adalah 2s2 dan 2p4. Jumlah elektronnya 2 tambah 4, 6. Maka O dikelilingi 6 titik atau 6 elektron terluar. Lalu selanjutnya ada Na. Dengan kulit terluarnya adalah 3s1. Jumlah elektron terluarnya 1, maka Na dikelilingi 1 elektron terluar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pembentukan ikatan ion. Ikatan ion itu umumnya terbentuk antara atom logam dan non-logam. Nah, ini terjadi karena atom unsur logam cenderung melepas elektron membentuk ion positif.
dan atom unsur non-logam cenderung menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif. Nah, ion positif dan ion negatif itu saling tarik-menarik melalui gaya elektrostatis sehingga membentuk ikatan ion. Nah, ini blok sebelah kiri ini biasanya yang membentuk ion positif. Blok sebelah kanan ini yang membentuk ion negatif. Contoh ikatan ion yang pertama ada NaCl. Atom Na+ berikatan dengan Cl-. Proses pembentukannya, NaCl atau biasa disebut garam dapur terbentuk dari ikatan ion antara atom Na dengan atom Cl. Atom Na dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 itu punya elektron valensi 1. Atau kalau kita tulis konfigurasi berdasarkan bornya 281. Agar kulit terluarnya elektron valensinya 8, maka dia melepas 1 elektron. Jadi reaksinya atom netral Na melepas 1 elektron jadi Na+. Terus Cl dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, atau kalau konfigurasi bornya bisa ditulis 287. Elektron valensinya 7. Untuk mencapai elektron valensi 8, maka dia perlu menangkap 1 elektron. Jadi atom netral Cl menangkap 1 elektron membentuk Cl- atau Cl negatif. Nah, antara ion positif Na dengan ion negatif Cl- ini terjadi gaya elektrostatis atau tarik-menarik sehingga terbentuklah NaCl. Nih ilustrasinya. Na dengan elektron valensi 1, Cl elektron valensi 7. Jadi Na memberikan 1 elektronnya ke Cl karena Na akan melepas 1 elektron, Cl menangkap 1 elektron. Jadi atau elektron yang dilepas Na tadi ditangkap oleh Cl. Jadi si Na bermuatan positif, Cl bermuatan negatif. Na konfigurasi elektron terakhirnya 8, Cl juga 8 karena dapat 1 pemberian dari si Na tadi. Nah, karena ini juga ikatan ion itu sering disebut ikatan serah terima elektron karena satunya menyerahkan, yang satunya menerima. Jadi di sini yang menyerahkan Na, yang menerima Cl. Ini terjadinya serah terima elektron. Contoh selanjutnya ini senyawa garam CaCl2 terbentuk dari ikatan ion antara atom Ca dan atom Cl. Ca dengan nomor atom 20, konfigurasinya 28882. Agar elektron valensinya 8, maka dia melepas 2 elektron. Ca membentuk Ca2+ karena melepas 2 elektron. Cl sama seperti yang di atas 287. Dia menangkap 1 elektron. Cl netral tambah 1 elektron yang dia tangkap menjadi Cl negatif. Nah, ion positif Ca2+ dan ion negatif Cl- tarik-menarik sehingga terbentuk CaCl2. Kenapa jadi yang terbentuk CaCl2 bukan CaCl aja? Kita lihat ilustrasinya. Nah, di sini dilihat Ca memiliki 2 elektron valensi. Cl memiliki 7 elektron valensi. Cl kan hanya memerlukan 1 elektron tambahan, sedangkan Ca perlu melepas 2 elektron. Jadi Ca melepas elektron atau mentransferkan elektronnya ke 2 atom Cl. Jadi 1 diberikan ke Cl yang pertama, satunya lagi diberikan ke Cl yang kedua. Jadi 1 Ca memberikan elektron ke 2 Cl, maka terbentuklah CaCl2.
Nah, untuk menentukan reaksi ion positif ini bisa dengan teknik kali silang. Jadi bisa kalian lihat di sini Ca2+ plus 2Cl-. Nah, untuk menentukan senyawa yang terjadi bisa kalian silang nih. Indeks Ca adalah muatan dari Cl. Muatan Cl berapa nih? Karena nggak ada angkanya berarti 1. Berarti Ca 1. 1 tidak usah ditulis. Muatan Ca akan menjadi indeks Cl. Muatannya berapa? 2+, maka Cl 2. Itu. Nah, selanjutnya sifat fisis senyawa ion. Nah, sifat fisis senyawa ion ini ditentukan oleh gaya elektrostatis atau tarik-menarik tadi yang kuat antara ion positif dan ion negatif. Seperti halnya magnet kan kutub positif dan kutub negatif akan tarik-menarik, sedangkan kutub positif dengan kutub positif maupun negatif dengan negatif itu akan tolak-menolak. Nah, sama seperti ini, ion positif dan ion negatif itu akan ada gaya elektrostatis yang kuat diantaranya. Contoh nih, susunan ion Na+ dan Cl- yang membentuk struktur kristal NaCl. Jadi setiap atom Na dikelilingi 6 ion Cl dan setiap ion Cl dikelilingi oleh 6 ion Na karena dia saling berdampingan nih. NaCl, NaCl, NaCl sampai membentuk balok kristal NaCl. Nah, sifat yang pertama itu bersifat keras tetapi rapuh. Nah, karena adanya tarik-menarik tadi, maka dia solid atau keras, tapi jika dipukul dengan palu, lapisan terkena pukulan itu akan bergeser. Bisa kalian lihat di nomor 2 ini. Ini kan negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Ketika bagian ini dipukul, kan dia menjadi tertekan ke bawah dan muatan di dalamnya bergeser. Jadi negatif, positif, negatif, negatif. Nah, di sini positif bertemu positif, negatif bertemu negatif, positif bertemu positif, maka dia akan terpecah karena tolak menolak. Nah, makanya disebut keras tetapi rapuh, karena jika dia tergeser dan muatan yang sama saling berhadapan, maka akan tolak menolak sehingga terpecah. Sifat yang kedua, mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Nah, ikatan ion antara kation dan anion itu sangat kuat. Nah, untuk memutuskan ikatan ion diperlukan energi yang cukup besar. Contohnya NaCl atau garam dapur itu titik lelehnya 801 derajat Celcius dan titik didihnya 1465 derajat Celcius. Yang ketiga, larut dalam pelarut air tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Yang keempat, bersifat konduktor listrik. Bersifat konduktor listrik ini hanya dalam bentuk larutan dan lelehan. Larutan itu misalnya garam, misalnya 2 sendok garam kita masukkan ke dalam 1 gelas air terus diaduk, nah itu namanya larutan. Sedangkan lelehan ini, jika 1 sendok garam kita lelehkan, kita hadapkan di atas api, garamnya itu meleleh tanpa ada campuran air, itu yang disebut kelelehan. Nah, dalam bentuk padatan dia tidak dapat menghantarkan listrik, yang dapat menghantarkan hanya larutan dan lelehan.